Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hanif Hidayatullah. Nanti di sekolah, teman-teman yang baru masuk akan ketemu saya di dua pelajaran. Yang pertama pelajaran pendidikan agama Islam, kemudian yang kedua pelajaran aswaja atau ke-NU-an, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tentang NU. Pada kesempatan ini, di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya diberi tugas untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan ke-NU-an. Namun sebelum itu, untuk siswa-siswi yang baru mau masuk tahun ini, ya karena baru maka ada hal yang perlu diperhatikan. Mumpung masih awal, masih baru, yang pertama harus diingat adalah membenahi niat. Membenahi niat mau masuk ke sekolah ini, SMK Andalusia, SMK NU, SMK yang bernaung di bawah lembaga pendidikan Ma'arif. Benahi niat. Mengapa harus membenahi niat? Karena niat merupakan fondasi dari segala hal. Kata Syekh Hasan Haji, Ibn Niyah hiyal aslu fi jami'il ahwal. Ibn Niyah hiyal aslu fi jami'il ahwal. Karena niat itu merupakan fondasi dari segala hal. Jadi belajar itu nanti diibaratkan seperti bangunan, nah fondasinya niat. Kalau niatnya baik atau fondasinya baik, maka nanti belajarnya pun akan baik. Nah, apa niatnya? Niat belajar paling tidak begini. Ini kita merujuk apa yang disampaikan oleh penyusun atau pengarang atau penulis kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, di sana disampaikan beberapa hal. Niat belajar pertama adalah untuk meraih ridho Allah. Yang kedua, agar bisa masuk surga. Yang ketiga, untuk menghilangkan kebodohan diri dan juga orang lain. Yang keempat, untuk memelihara agama Islam dan melestarikannya. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Ya, karena kelestarian atau kelanggengan Islam itu dengan ilmu. Berikutnya, niat menyukuri nikmat akal. Yang lainnya lagi, menyukuri nikmat kesehatan. Kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah tidak punya tujuan dalam belajar, tidak punya tujuan agar nantinya dihormati orang lain atau agar bisa lebih daripada orang lain, dalam artian nantinya bisa meremehkan orang lain. Tidak boleh seperti itu ya, walaupun memang orang belajar itu nantinya akan dimuliakan, karena janji Allah memang seperti itu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sudah orang tahu, orang berpengetahuan pasti dimuliakan, tapi yang belajar tidak boleh belajar dengan alasan untuk itu. Selanjutnya terkait dengan materi yang diserahkan ke saya, yakni materi tentang ke-NU-an.
ke NU-an atau mengenai NU, atau mudahnya menjelaskan tentang NU. NU mungkin sudah tidak asing lagi lah, itu singkatan dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama. Nahdlatul Ulama atau NU itu adalah jamaiyah atau organisasi yang didirikan oleh para kiai pengasuh pondok pesantren di bawah pimpinan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi. Tepatnya di kediaman Kiai Haji Ridwan Abdullah di Jalan Bubutan nomor 6 Surabaya. Ini singkat saja. Ya, kira-kira apa tujuan organisasi Nahdlatul Ulama atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu dibentuk? Ada paling tidak 3 hal. Yang pertama, tujuannya untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menganut pada pola mazhab 4, yakni kalau tidak mengikuti mazhab Abu Hanifah, ia mengikuti mazhab Imam Malik. Kalau tidak mengikuti Imam Malik, ia mengikuti mazhab Imam Syafi'i atau mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dalam konteks fikih. Kalau dalam hal tauhid, maka NU mengikuti salah satu dari 2 imam, yakni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam hal tasawuf atau akhlak, mengikuti salah satu dari 2 imam, yakni Imam Al-Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya. Yang ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat manusia. Itu kira-kira tujuan Nahdlatul Ulama dibentuk. Terkait dengan ini, ya di sekolah kita nanti ini ada aktivitas-aktivitas yang memang mencirikan orang-orang yang mengikuti Nahdlatul Ulama, katakan begitu. Jadi nanti di sekolah itu setiap hari sebelum mulai belajar akan ada aktivitas berdoa bersama. Nah, nanti di sana sudah dirangkai sedemikian rupa, ada bacaan sholawatnya, kemudian ada asmaul husnanya, dan ada doa-doa yang lain dibaca bareng-bareng. Nanti pulang sekolah pun demikian, nah, semua sudah dibukukan. Itu kegiatan harian kira-kira begitu. Untuk kegiatan mingguan, ya kita juga punya acara, yakni setiap hari Kamis pagi untuk mengganti doa bersama di kelas masing-masing setiap hari itu. Nah, setiap Kamis nanti kita akan berkumpul di lapangan semuanya
dari kelas 10 sampai kelas 12 di depan halaman sekolah, di lapangan sekolah, di depan kantor itu nanti baca tahlil bersama-sama, tahlilan bersama-sama. Nanti yang mimpin bergantian, ya, bisa dari guru, bisa dari siswa, atau nanti siapa yang ditunjuk. Ini untuk menunjukkan bahwa ya, kita semua katakan bisa tahlilan begitu. Itu ciri khas orang NU. Kemudian yang sifatnya bulanan atau bahkan tahunan juga kita ada. Jadi nanti ada mujahadah rutin, ya, terutama pada saat mau ujian sekolah atau yang lain. Nah, dan semua yang dibaca itu nanti sudah terkumpul dalam satu buku yang sudah disediakan di sekolah. Ada buku Risalah An-Nahdhiyah, di bacaan harian siswa-siswi SMK Andalusia. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa berkenalan lebih lanjut di sekolah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.